Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian bagaimana cinta dan kasih sayang Tuhan terus ada di dalam kehidupan saya. Meskipun banyak hal yang saya hadapi, banyak hal yang membuat hati saya kecewa, membuat hati saya sedih, tapi saya melihat bahwa di sana ada Tuhan. Saya ingin mengutip satu firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 4 yang berkata demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Tuhan tidak pernah meninggalkan saya ketika saya menghadapi banyak masalah, ketika saya diuji. Ada tangan Tuhan yang menolong saya di dalam kehidupan saya, juga di dalam keluarga saya. Saya akan menyaksikan bagaimana peristiwa ini terjadi pada tahun 2021, tepatnya di bulan April. Saya kena sakit batuk. Batuk itu sangat parah bagi saya pada waktu itu karena saya tidak pernah merasakan batuk separah itu. Kalau ketika saya batuk itu dada saya terasa sakit sekali. Dan itu berlangsung cukup lama karena saya sudah ke dokter. Satu kali tidak sembuh. Kemudian bersama suami saya yang kedua kali saya pun ke dokter lagi dan dokter menyatakan bahwa itu bukan COVID. Kembali kami menjalani hari lepas hari bersama suami, namun karena kami sering bersama akhirnya dia kejangkitan juga dengan sakit saya yaitu batuk dan disertai dengan demam. Di situ saya mulai khawatir karena saya tahu bahwa suami saya punya penyakit bawaan. Saya di situ sudah mulai berangsur sembuh, tetapi suami saya yang sedang sakit saat itu. Dan kekhawatiran itu terus menjadi satu ketakutan di dalam diri saya. Sehingga hari itu juga ketika suami sakit, saya bersama anak-anak mengatakan bahwa kita harus membawanya ke dokter, ke rumah sakit. Karena saya melihat dia cukup parah ya, karena mengingat bahwa dia punya sakit bawaan. Dan sebenarnya suami saya sama sekali tidak mau ke dokter, ke rumah sakit. Dia menolak. Tapi saya tidak bisa membiarkan dengan keadaannya karena kami melihat bahwa keadaannya cukup parah ya. Karena dia panas, demam, ditambah dengan batuknya. Ketika dia batuk, bibirnya itu berubah warna yang menjadi lebih gelap. Saya takut sekali. Akhirnya dia saya bujuk dia, akhirnya dia mau pergi ke dokter, ke rumah sakit. Anak saya membawa dia ke rumah sakit dan diperiksa. Ketika diperiksa, benar apa yang kami duga bahwa dia terserang COVID. Kami semakin sedih waktu itu, sedih, khawatir. Tapi apa yang mau dikata karena itu sudah terjadi. Dan ketika diperiksa dia COVID, rumah sakit mengatakan bahwa dia harus dirujuk ke rumah sakit Madani. Anak saya mengantar sampai di sana dan tidak boleh ada yang menjaga dia. Tentu saja ya, karena ini COVID, tidak ada yang bisa menjaga, jadi dia sendiri saja. Sepanjang di dalam kesendiriannya terus kami di rumah berdoa, memohon kepada Tuhan untuk dikuatkan. Suami saya bisa dikuatkan. Jika Tuhan berkenan dia bisa disembuhkan. Dan dari pihak rumah sakit ada menelpon mengatakan bahwa keadaan suami saya semakin hari semakin menurun. Dan itu sangat menakutkan bagi saya pribadi. Karena saya tahu bahwa COVID itu sangat berbahaya disertai dengan bawaannya dia. Penyakit bawaan maksud saya. Akhirnya pada tanggal
Suami saya masuk pada tanggal 7 bulan April ya, tahun 2021. Kami ditelepon, kami sering berkomunikasi ya dengan rumah sakit menyatakan mengetahui bagaimana keadaan dari suami saya. Pada tanggal 9 bulan April kami mendapatkan telepon bahwa suami saya semakin menurun kondisinya. Itu sangat menakutkan dan sangat menyedihkan bagi kami. Sehingga kami terus pantau dan dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa ibu bantu doa karena posisi bapak saat ini sudah semakin dan semakin menurun. Saya menangis, saya katakan sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau saat ini? Saya tidak berdaya ya. Saya pasrah, benar-benar pasrah kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong bagaimana cara Tuhan, tolong suami saya masih mau hidup bersama suami saya. Tapi kenyataan berkata lain. Beberapa waktu kemudian maghrib ditelepon bahwa suami saya sudah tidak ada. Serasa dunia ini runtuh bagi saya, benar-benar sedih, sakit, sedih. Mengingat semua itu saya jadi saat ini saya merasa sedih sekali ya. Dia pendamping hidup kami selama kurang lebih 36 tahun ya, bersama, selalu bersama. Tapi kehendak Tuhan, Tuhan berdaulat atas semua ini. Dan Tuhan mengambil dia dengan cara Tuhan yang sangat tidak kami ingini sebenarnya ya. Saya kecewa pada waktu itu, kenapa Tuhan dengan cara Tuhan seperti ini mengambil dia. Kami tidak ada di dekat dia, tidak bisa memegang dia, tidak bisa melihat dia. Dan Tuhan mengambil dengan cara seperti ini. Ini sangat menyedihkan. Tapi kami pasrah ya, pasrah karena Tuhan berdaulat. Kedaulatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami persiapkan segala sesuatunya, kami bawa ke Madani. Di situ saya dari jauh saja tidak bisa masuk di luar melihat bagaimana prosesi demi prosesi yang mereka lakukan. Kami tidak tahu dari luar ya. Sampai dibawa ke mobil dan kami antar ke penguburan di penguburan Poboya di sana, dikuburkan. Semuanya berjalan dengan lancar dan saya melihat Tuhan juga terus menolong saya, menguatkan saya di tengah-tengah ketidakberdayaan kami saat itu. Keesokan harinya kami sepakat kami harus dites. Karena kami tidak tahu apakah karena penyakit COVID ini sangat berbahaya. Ketika kami dites dan semuanya positif. Kami berjumlah 7 orang di rumah termasuk 1 bayi, semuanya positif. Kami harus menerima semua ini. Dan COVID ini bagi kami pada waktu itu, saya setelah mulai berangsur sembuh dari batuk itu, saya merasa tidak ada perubahan yang maksudnya tidak kayak orang sakit panas dan lain sebagainya. Saya tidak, saya seperti biasa saja, saya menjalaninya. Saya tidak kehilangan penciuman dan panca indera saya tetap bagus. Makan minum tetap seperti biasa. Cuma anak saya Prista itu yang harus dibawa ke rumah sakit karena dia sesak. Saya bilang, oh Tuhan, apa lagi yang akan terjadi? Tolong. Baru saja suami saya diambil, ini anak saya harus masuk rumah sakit, dirawat karena dia sesak. Dia paling parah di antara kami. Dia sesak napas. Dia dirawat di rumah sakit Samaritan selama 14 hari. Puji Tuhan, Tuhan menolong semuanya, proses demi proses dijalani dan dia bisa sembuh. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami sangat bersyukur dia bisa kembali lagi ke rumah, berkumpul bersama kami. Saya bisa melihat di sini Tuhan bekerja meskipun di tengah segala kekecewaan yang saya hadapi pada saat itu ya, karena merasa bahwa suami saya diambil dengan cara seperti itu. Tapi saya mau melihat bahwa di tengah itu ada Tuhan. Ada Tuhan yang menguatkan terus saya. Meskipun saya sedih, saya hancur, hati saya sedih sekali ditinggal oleh suami yang saya sayangi, suami yang saya cintai. Namun itu kehendak Tuhan. Dan kami bisa menjalani hari lepas hari, semua dari kekuatan dari Tuhan.
semuanya dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami bergantung kepada Tuhan, ada kekuatan. Ketika kami bersyukur kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan di situ saya cerita sedikit, anak-anak yang terpapar itu 3 orang ya, 1 bayi, 2 anak-anak. Itu mereka sama sekali tidak merasa apa-apa. Jadi seperti biasa saja. Kami semua di rumah seperti biasa, tidak ada rasa seperti orang yang sakit COVID yang parah, tidak ada sama sekali. Tetapi Prista yang harus ke rumah sakit, itu saja. Dan saya terus percaya bahwa tangan Tuhan terus menyertai kami hingga saat ini. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kami. Itu yang saya selalu pegang. Saya menjalani hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dan saya mau memberikan sedikit masukan kepada Bapak Ibu yang masih punya pasangan lengkap. Mari tetap saling sayang, saling menyayangi. Ketika masalah ada, mungkin ada gesekan ya. Sebagai manusia kita selalu pasti tidak pernah luput dari kesalahan atau apapun juga. Mari tetap introspeksi diri, tetap merasa bahwa ini adalah pilihan Tuhan untuk kita. Jadi kita tetap menyayangi, mencintai, dan memberi yang terbaik. Karena ketika satu diambil, itu penyesalan yang tidak ada dua kalau apa yang kita lakukan tidak baik terhadap pasangan kita pada waktu itu. Saya bersyukur karena selama ini saya bisa memberikan yang terbaik untuk suami saya. Saya mengasihi dia dengan sungguh. Dan saya percaya bahwa dia sekarang sudah bersama Bapa di surga. Dan ketika saya sedih, ketika saya berduka, anak saya sangat menguatkan saya. Tiara yang ada di Amerika itu pernah berkata begini kepada saya. Ketika saya sedih, saya curhat lagi sama dia. Saya bilang, Tiara, Mama sedih sekali. Dia bilang, jangan Mama sedih. Mama justru harus bersyukur. Karena Mama terpisah dengan Papa itu hanya karena maut. Nah, di situ saya pikir benar juga ya, hanya karena maut kami dipisahkan. Banyak orang yang dipisahkan oleh karena perceraian dan lain sebagainya. Tetapi ini saya percaya Tuhan yang punya maut, sehingga maut yang memisahkan kami, meskipun dengan cara yang seperti apa yang Tuhan mau pada saat itu. Saya hanya bisa sampai di sini menyampaikan kesaksian saya, dan saya percaya bahwa semua rancangan Tuhan adalah baik bagi kita semua. Asal kita senantiasa bergantung penuh kepada Dia. Terima kasih. Shalom. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk program Saat Indah yang selalu setia tayang setiap hari Sabtu. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan program ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Who can say for certain? Maybe you're still here. I feel you all around me. Your memory so clear. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love, and you are watching over me from up above? Fly me up to where you are beyond the distant star. Upon tonight to see you smile, if only for a while to know you're there. A breath away is not far to where you are, 'cause you are mine. From above.
and I believe that angels breathe, and that love will live on and never leave. Fly me up to where you are, beyond the distant star. I wish upon tonight to see you smile, if only for a while, to know you're there. A breath away is not far to where you